Sebelum kita mulai acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah, kita awali dengan pembacaan zikir, tasbih, tahmid, tahlil. Nanti dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi oleh tim Hado MTS. Pada Bapak dan Ibu Guru serta anak-anakku sekalian, kita laksanakan acara ini dengan hikmat, tidak bercanda, tidak main-main ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika minal anbiya'i wal mursalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil. Ya Sir, bunyi mulutnya ya Sir. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalik walladzina yu'minuna bima hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ikutin. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina. Salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tahratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan bercanda yang laki-laki. Halo. أعطيتنا اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. سورة الإخلاص والمعوذتين وسورة الفاتحة وسورة البقرة وطهرناه من قول لا إله إلا الله وما ستحناه من قول سبحان الله وبحمده وما استكبرناه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من واحدك ومعزل الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والفقهاء ومقلدين في الدين خصوصا سيد عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذرياتنا حيامنا إلى أسمائنا وسلطنا ثم إلى warhamhum kama rabbana sigara. Allahumma nawwir qulubana wa sahih ajsadana wa sabbit imanana wa zayyin akhlaqana wa wasi' arzaqana bi nuri hidayatika kama nawwal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Sallu alaihi wa sallimu taslima.
ربي خلق
شديد من صلاة وتسليم
besar
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ra'atil adyar kashadu bilayalil maulidin wa barikun nuri yabdu bima'anil ahmadin. Ra'atil adyar kashadu bilayalil maulidin wa barikun
syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Padamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang membaca mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah MTS Al-Haria Koja pada Bapak Idgam Faras Haikal. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur selalu kita sampaikan, selalu kita hanturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan, limpahan rahmat serta rezekinya. Kita semua diberikan kesempatan mengadakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada pagi hari ini. Selawat serta salam marilah selalu kita sanjungkan kepada manusia yang agung, manusia yang sempurna, manusia yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut dan umatnya di hari Yaumil Akhir kelak, dan juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang saya sayangi, yang saya banggakan, tentu saja untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad kita harus selalu menghanturkan selawat. Kalau kita tidak pernah menghanturkan selawat kepada Nabi Muhammad, maka kita tidak akan diaku sebagai umatnya di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati para wakil bidang kurikulum Pak Yayat Suryatnya, yang saya hormati wakil bidang kesiswaan Pak Rizky Aulia Rahman. Saya juga sekaligus mengucapkan terima kasih kepada kesiswaan atas terlaksananya kegiatan hari ini, atas terlaksananya penampilan yang sangat baik ya dari teman-teman kamu ya, dari anak-anak MTS Al-Haria Koja Jakarta Utara ini. Yang pertama tadi penampilan dari tim Hadro, ada tim Marawis Putra dan Putri, ada juga dari Nari ya. Sekali lagi kita berikan aplaus, tepuk tangan buat penampilan hari ini. Cuman tadi ada saya berikan catatan sedikit buat yang Putri itu penampilan qasidah pemerawis tadi ya. Merawis ya. Saya lihat kurang pede dia dalam ngangkat itunya tuh. Alatnya, kopraknya ya. Rada malu-malu. Anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, tentu saja dalam menampilkan perform kita di panggung itu kita harus penuh dengan percaya diri.
Hidup kalau tidak percaya diri, maka kita akan jadi apa? Akan jadi minder, akan jadi bangsa yang inferior. Ada yang tahu gak inferior apa? Inferior itu adalah bangsa yang selalu merasa rendah diri, merasa kecil, tidak berharga. Itu namanya inferior. Maka kita harus tumbuhkan semangat percaya diri yang tinggi buat kita semua. Yang saya hormati Wakil Bidang Hubungan Masyarakat Ibu Haja Wilda Fitriah yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Husein Heroni selaku Wakil Bidang Sarana dan Prasarana yang telah menyediakan sarana dan prasarana sehingga terlaksananya kegiatan hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kegiatan hari ini anak-anakku semuanya kita semua akan melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan penceramahnya siapa? Ustadz Haji Muhammad Haryadi SOS. Anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, Ustadz Haryadi Muhammad Haryadi SOS ini adalah salah satu alumni dari MTS Al-Heriyah Koja Jakarta Utara. Tepuk tangan dong ya buat Ustadz. Anak-anakku, MTS Al-Heriyah Koja Jakarta Utara ini telah menghasilkan produk-produk terbaik yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Maka anak-anakku semua bersyukur bisa masuk dan bersekolah di MTS Al-Heriyah Koja Jakarta Utara ini. Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun generasi yang berakhlakul mulia. Anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, tentu saja perjuangan dan semangat kenabian yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat patut untuk kita tiru. Kenapa? Seandainya ketika masa perjuangan beliau menyerah ketika dikejar-kejar oleh suku dari Quraisy. Seandainya Nabi Muhammad menyerah, give up, udah saya selesai. Kira-kira Islam masih ada gak hingga sampai saat ini? Tapi berkat atas perjuangan dan pengorbanan dari Nabi Muhammad SAW, agama ini tetap kokoh berdiri hingga sampai saat ini. Alhamdulillah. Shollu ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, tentu saja ada tujuannya kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya udah catat. Yang pertama, tujuannya adalah sebagai ungkapan rasa syukur. Kita manusia dikaruniai Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang kedua, meneladani akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang mulia itu bagaimana? Lihat itu, akhlak yang mulia. Coba MTS. Kita tunjukkan bagaimana akhlak yang mulia. Yang kedua tadi apa? Meneladani akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia juga sekaligus menjadi tema kita kegiatan pada pagi hari ini. Yang ketiga, memperkuat keimanan. Ada gak kita dalam rukun iman harus percaya kepada Nabi dan Rasul? Yang keberapa? Yang keberapa? Ayo. Yang pertama, iman kepada. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga,
Yang selanjutnya, yang keempat, sebagai wasilah berbuat kebaikan dan persaudara. Ya, yang kelima, mengingat perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pernah pergi umroh gak di sini? Saya doakan siswa-siswi MTS Aleria Koja Jakarta Utara ini semua bisa berangkat umroh, amin. Bisa berangkat haji, amin. Lanjut. Yang terakhir, ya ini yang paling penting, mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum saya akhiri, saya pengen tebak-tebakan yang bisa dapat hadiah. Yang pertama, kuis ya. Pada tanggal berapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan? Angkat tangan, siapa? Tahunnya berapa Masehi? Siapa yang tahu? Yang cok? 571 Masehi. Ada pertanyaan apa lagi? Masih ada duitnya? Pertanyaannya udah habis. Pasukan yang menyerang kota Mekah waktu pasukan gajah. Sama pasukannya Pak. Sama pasukannya. Nih. Ada satu lagi. Apa nih? Bulannya tapi bulan Masehinya. Kan kalau itu Rabiul Awal kan. Nah, ini bulannya bulan apa? Apa? Bulan April. Bulan April, harinya hari ya, anak-anakku mungkin itu saja karena udah habis juga di kampung. Terima kasih. Saya ucapkan selamat dalam anak-anakku, selamat mendengarkan ceramah dan tausiah. Selamat mendengarkan ceramah dan tausiah dari Ustadz Muhammad Haryadi ya. Dengarkan secara tenang, secara hikmat ya, dan serius. Ya, jangan ada yang bercanda, jangan bikin malu ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimuliakan Allah, memasuki acara keempat, yakni acara inti yang telah kita nanti-nantikan, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus Yayasan Al Khairiyah, yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Madrasah Sanawiyah Al Khairiyah beserta para dewan guru, yang mohon maaf kalau seumpama saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa nilai hormat dan takdim saya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, menjadi manfaat ilmu yang dikeluarkannya, dan selalu mendapatkan naungan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa juga yang saya cintai, anak-anakku semuanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan saya doakan nanti ke depannya ada yang jadi presiden. Saya doakan ke depannya nanti ada yang jadi gubernur Provinsi DKI Jakarta. Depannya insya Allah saya doakan banyak kontrakannya, banyak rumahnya, banyak rezekinya. Amin ya Rabbal. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang apabila disebutkan nama Nabi dia tidak mau menjawabnya, sesungguhnya dia adalah sekikir-kikirnya orang, sebakhil-bakhilnya orang, sepelit-pelitnya orang. Dia punya rambutnya di belakangnya ada buntut, namanya buntut gasiran. Ada yang di belakang rambutnya ada buntutnya. Ada kagak? Ada kagak? Hah? Kalau ada buntutnya belakangnya berarti menandakan dia orang pelit. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Bukan hanya punya buntut, bahkan pantatnya kuning. Ada yang punya pantat kuning? Ada? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi begitulah yang digambarkan oleh Rasulullah. Makanya ketika disebut nama Nabi kudu dijawab.
sallallahu alaihi. Ada juga Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, supaya kita tidak dikategorikan orang yang anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semuanya berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nanti bakal menolong kita di yaumil qiyamah. Bukan hanya sekedar di yaumil qiyamah, bahkan juga di dunia ini. Kalau emang betul-betul kita cinta sama Rasulullah, maka insya Allah Rasulullah akan bantu dari segala kesulitan-kesulitan kita. Ya, betul apa betul? Begitu. Kita peringati hari kelahirannya orang yang paling agung, yang diagungkan oleh Allah. Wajar kalau seumpama kita merayakan hari kelahirannya bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau bukan karena Rasulullah, kita nggak bakal hidup sampai saat ini. Betul apa betul? Perempuan tidak ada harganya, tidak ada derajatnya, tidak ada nilainya. Karena dulu orang-orang kafir Quraisy paling malu kalau punya anak perempuan. Kalau setiap ibunya lahir anaknya perempuan, pasti anaknya bakal dikubur hidup-hidup. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Tapi karena datangnya baginda Nabi, perempuan dan laki-laki statusnya sama. Betul apa betul? Tapi terkadang yang perempuan suka kebablasan. Yang bukan profesinya kadang-kadang diambil alih sama perempuan, katanya emansipasi, padahal bukan pekerjaannya. Main bola kerjaan laki-laki apa perempuan? Main bola. Ada perempuan main bola? Ada. Betul apa betul? Pekerjaan tukang bangunan laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tapi juga banyak yang jadi tukang bangunan dari perempuan. Ya, seolah-olah mengeluarkan slogan emansipasi wanita biar bareng harkat dan martabatnya sama laki-laki. Yang seharusnya tidak demikian. Betul apa betul? Karena datangnya Nabi, maka perempuan diangkat derajatnya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau seumpama kita umatnya merayakan hari ulang tahunnya, hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur maulidnya besar-besar. Iya, jangan maulidnya cuma sekedar doangan, malu sama Nabi. Giliran ulang tahun pribadi aja. Betul apa betul? Giliran ulang tahun pribadi merayakannya besar-besar, undang teman-temannya. Iya, datang ke rumahnya. Di rumahnya nyetelnya lagu apa? Disco, joget-joget bareng. Betul nggak? Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Giliran ulang tahunnya dirayain, diundang teman-temannya joget bareng-bareng. Iya, dinyalain tuh apa yang namanya sound apa? Sound korek. Naudzubillah. Iya, giliran ulang tahun pribadi besar-besaran. Sampai
cuma sederhana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal Nabi kelak nanti yang bakal memberikan syafaat buat kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, apa tujuan kita mengadakan acara maulid? Yang pertama adalah bergembira. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan Muhammad, karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya karena diturunkannya engkau di alam dunia yang fana ini, fabidzalika falyafrahu, maka ketika diturunkan rahmat yang agung itu maka berbahagialah engkau. Begitu perintah Allah supaya kita berbahagia atas kelahirannya Nabi Muhammad. Yuk kita sama-sama baca sholawat sama Nabi, ya, baca sholawat sama Nabi biar hatinya tenang, ya, biar supaya di kanan kiri kagak ada setannya, biar pantatnya bisa serius duduknya, kagak kagak gelisah, puter kanan, puter kiri. Betul apa betul? Kita usir setan di sekitar kita dengan baca sholawat Nabi, biar demen hadir di majelis semacam ini. Yuk kita baca sholawat. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sholatullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah ala Yasin tawassalna bismillah wa bil ali Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badriyah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salamullah ala Yasin. Allahumma salli wa sallim. Tujuan kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencontoh akhlaknya, perilakunya, kepribadiannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Rasulullah itu ketika dilahirkan dalam keadaan yatim piatu, kagak punya bapak, kagak punya ibu, tapi akhlaknya di waktu kecil sangat luar biasa, sampai-sampai dijulukin oleh orang-orang kafir Quraisy adalah dengan sebutan sidik, jujur. Orangnya jujur. Rasulullah kagak pernah ngambil haknya orang lain, ya, kagak pernah ngambil haknya orang lain. Jujur Rasulullah. Dan yang kedua, amanah, dipercaya. Makanya ketika peletakan batu Hajar Aswad di antara kabilah-kabilah suku Quraisy, tidak ada yang berani meletakkan itu Hajar Aswad. Akhirnya mengundang baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meletakkan hajar aswad supaya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tidak berkelahi, tidak berantem. Kenapa? Karena salut dengan kejujuran Rasulullah. Di sini ada gak yang jujur? Mana orangnya? Benar? Benar apa benar? Benar apa benar? Seumpama nih, seumpama gurunya nyuruh nih, Pak Guru nyuruh, anak-anak besok kumpulin ya uang 50.000 untuk beli buku paket begitu. Itu amanat tuh yang disampaikan oleh Pak Guru. Ya, biasanya kalau anak-anaknya jujur, biasanya kalau kitanya jujur, sampaikan ke orang tuanya juga 50.000. Tapi terkadang suka ditambah. Ada yang suka nambahin, ada yang suka nambahin, ada. Mana orangnya? Tak boleh begitu. Berarti enggak jujur. Ya, kalau 50.000 sampai 50.000. Kalau dikasih uang lebih ya pulangin uang lebihnya, bukan malah dikutip main handphone. Iya, zaman sekarang ya Allah, walaupun teknologinya canggih, tapi terkadang akhlak kita ini, ya tabiat kita ini kadang-kadang suka mengikuti perkembangannya teknologi yang pesat tersebut. Bahkan naudzubillah, ada anak yang berbuat durhaka sama orang tuanya. Ada juga anak yang durhaka sama gurunya. Mentang-mentang gurunya akrab baik. Betul gak betul? Akrab baik gurunya sama kita nih, karena gurunya menganggap kita anaknya, tapi terkadang kita suka salah kaprah menilainya. Guru terkadang dianggap sebagai teman biasa sama kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang kayak begitu enggak boleh. Kenapa? Kalau kita songong sama guru, berarti ilmu kita tidak bermanfaat. Kalau kita begitu, berarti kita tidak mencontoh akhlaknya Nabi. Berarti sia-sia kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ya, begitupun yang perempuan nih. Yang perempuan sama, ya, harus dijaga auratnya, harus dijaga aurat, nggak boleh dibuka sembarang, karena perempuan itu mahal, ya, nggak boleh. Lain waktu Pak Ustadz pernah jalan-jalan malam-malam tuh, ya, keliling-keliling di waduk Stadion Robadak, ya, maaf ini, ya, tidak sengaja Pak Ustadz ngeliat di pinggir kali duduk berduaan. Ya Allah, beneran berduaan, laki-laki perempuan. Ya, seumur kalian begitu. Ya Rob, ya, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena itu dilarang oleh agama. Ya, nggak boleh ngikutin perkembangan zaman yang tidak baik. Ya, kalau emang kita cinta sama Rasulullah, berarti kita harus mencontoh akhlaknya Rasulullah. Yang laki-laki nih, kadang-kadang yang laki-laki ngikutin tren, ngikutin budayanya orang barat gaul katanya. Betul apa betul? Badannya dikasih tato. Ya Allah. Udah begitu kupingnya dititik sama anting. Iya. Giliran naik KWK mabok. Giliran naik KWK mabok. Masa preman mabok. Ya Allah.
sama temennya. Teman-teman di luarnya ngerokok, ikutin ngerokok. Ada yang begitu ada. Rokok, 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 rokok. Karena merokok itu merusak kesehatan. Orang yang banyak merokok hidupnya nggak panjang umur. Betul apa betul? Jadi peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW kali ini adalah mencontoh Rasulullah. Jadi kalian harus punya akhlak yang baik sebagai generasi Islam. Ya, punya perangai yang indah, ucapannya harus baik, ya, dan nggak boleh anak-anak generasi Islam meninggalkan ajaran-ajaran yang dicontoh oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi, seperti melaksanakan ibadah sholat. Ada yang nggak sholat di sini? Ada nggak? Hah? Ada nggak yang nggak sholat? Biasanya kelihatan orang kalau nggak sholat. Iya, wajahnya burung. Ya, betul. Jadi harus sholat. Kalau cinta sama Nabi harus sholat. Karena sholat itu perintah dan kewajiban. Allah ditinggalkan dapat dong. Gak ada orang yang sukses ketika di masa depannya kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu. Gak ada bahasanya. Betul. Ya, subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar, maghrib, isya, hiburan. Ya Allah ya Karim, katanya ngaku umat Nabi Muhammad, tapi sholat saja tak ada. Ya, rata-rata orang yang sukses dalam kehidupannya adalah orang-orang yang gak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau kalian cinta sama Nabi, maka kerjakan dan laksanakan sholat 5 waktu. Ya, yang pertama apa tadi? Yang pertama harus hormat sama orang tua. Yang kedua hormatin guru. Yang ketiga melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan. Kalau itu ditinggalkan, berarti Maulid Nabinya sia-sia. Percuma. Terus gak? Terus baterainya masih kuat? Sinyalnya bagus? Pulsanya ada? Lanjut? Enak aja, emang Pak Ustadz parkir, tukang parkir. Ya, emang Pak Ustadz tukang parkir. Lanjut gak? Lanjut. Itu kan tukang parkir. Betul gak? Seharusnya jawabannya apa? Terserah Pak Ustadz gitu. Kalau terus berarti dia Pak Ustadz kok. Sama saja kayak tukang parkir. Betul apa betul? Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi begitu tujuannya Maulid. Yang pertama gembira, yang kedua mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. Mau sukses hidupnya, baca sholawat sama Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam wa
Ya, begitu agungnya, begitu mulianya orang yang suka banyak membaca sholawat sama Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu." Jadi banyak sholawat sama Nabi. Kalau kalian ingin hidupnya mulia, agung, hidupnya baik-baik saja, hidupnya tentram, hidupnya damai, maka banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak redaksi kalimat tentang sholawat. Ada sholawat nariyah, ada sholawat Jibril, ada sholawat munjiat, tergantung bagaimana kita mau membacanya. Baca sholawat sama Nabi. Jangan yang diidolakannya hanya pemain-pemain bola. Ada di sini yang senang sama pemain bola, ada. Sama Ronaldo senang sama Ronaldo. Bukan sama Ronaldo, siapa pemain Indonesia tuh? Siapa? Baju Ber. Ya Allah. Siapa Baju Ber? Oh, pemain timnas. Ya. Idolanya salah. Mengidolakannya salah. Jangan pemain bola, jangan artis-artis. Kenapa? Dia aja sibuk urusin dosanya, bagaimana dia mau beri syafaat buat kita? Betul apa betul? Betul apa betul? Yang pantas kita idolakan cukup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah nih beneran nih. Pak Ustadz mau cerita, ya? Ada orang kalau pengen sesuatu biar dia terkabul, dia punya hajat, ya. Contohnya biar punya handphone iPhone, punya iPhone berapa tuh yang harganya mahal? 17. Ini orang pengen banget punya iPhone gitu, ya. Mau minta sama orang tuanya hidupnya cuma pas-pasan. Setiap kali lewat toko handphone, dia sholawatin tuh handphone. Dia sholawatin. Setiap kali lewat tukang handphone, dia sholawat. Dia pegang tuh handphone. Dia sholawat sama Nabi. Terus begitu sampai dia bosan. Akhirnya gak kepikiran lagi tuh iPhone tuh. Ya, bagaimana mau beli? Orang duit aja kagak punya, begitu. Gak kepikiran. Tiba-tiba ketika hari ulang tahunnya, ada orang yang ngasih iPhone seperti iPhone yang dia bacain sholawat. Ya Allah, mau gak iPhone? Nanti kalau lewat tukang handphone, ya jangan diambil nanti bakal dikejar-kejar, disangkain maling. Ya, dipegang, baca sholawat sama Nabi. Insya Allah tuh iPhone bakal kebel. Yang pengen punya motor listrik, sepeda listrik, begitu. Kalau memang hidupnya cuman pas-pasan, banyakin sholawat sama Rasulullah. Asal ya yakin, insya Allah bakal kebeli apa yang kita inginin. Jadi jangan patah semangat. Kenapa? Karena kita punya Nabi kita agung, Nabi kita mulia di dalam pandangan yang menciptakan alam semesta. Maka oleh karenanya banyak sholawat sama Nabi, ya. Nanti kalau pulang nanti menjelang maghrib sholawat di musola, di masjid. Jangan nanti jadi biang konar. Kadang-kadang maaf Pak Ustadz nemuin sendiri nih, giliran sholat di masjid, giliran sholat di musola jadi biang kerok, ya, jadi provokator buat temennya. Tadinya sholatnya tenang-tenang aja, aman-aman aja, giliran
giliran datang kita malah sholatnya jadi rusuh. Betul apa betul? Bercanda sholatnya. Ya Allah, jangan ya, jangan. Pokoknya sholat nggak boleh bercanda siapapun, ya, begitu. Jadi harus benar-benar dijaga rukunnya supaya sholatnya sempurna begitu. Jadi banyakin baca sholawat sama Nabi. Dan yang terakhir, kalau kita cinta sama Nabi, ikutin apa kata Nabi. Termasuk mencari teman, termasuk mencari lingkungan. Kalau kita ingin jadi orang baik, maka cari temennya orang baik. Jadi temennya orang baik. Cari lingkungannya lingkungan yang baik. Ya, sebab kalian ini masa-masa transisi begitu, usianya masih belum labil. Hati-hati cari teman, cari lingkungan. Iya, tadinya rajin sekolah, semangat belajarnya, gara-gara punya teman, temennya dablek. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Temennya dablek, kagak sekolah, kagak ngaji, ngikut-ngikutin temennya. Ya, maka benar apa kata pepatah mengatakan, kalau engkau ingin melihat karakter seseorang, maka lihat dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan tukang besi, berarti dia akan bau daripada aroma besinya. Kalau dia bergaul dengan tukang minyak wangi, berarti dia akan terbawa wanginya minyak tersebut. Ya, jadi tergantung temennya. Hati-hati sekarang nih. Ya, ya, hati-hati yang nawar-nawarin yang kagak jelas. Betul apa betul? Sebab di dalamnya sudah pasti takutnya ada narkoba. Pertama kalian konsumsi, ya, demen, besok-besok dikasih gratis, besok-besok dibeli, begitu kan? Terus juga yang punya handphone, punya gadget, hati-hati nih. Sekarang lagi musim apa? Lagi banyaknya apa? Lagi viralnya apa? Judol, judi on. Hati-hati nih. Ya, hati-hati. Orang yang main judi kagak pernah kaya. Gak ada kamusnya orang main judi jadi orang kaya, gak ada. Yang ada kejual magic jar ibunya tuh di rumah. Magic jar lagi banyak nasinya dijual. Buat apa? Buat main judol. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Na'udzubillah cuma na'udzubil. Jadi besok cari temennya yang baik, lingkungannya yang baik. Gak apa-apa dibilang cupu. Dibilang cupu kagak apa-apa dah. Ya, agak gaul lu, cupu lu, gak apa-apa. Betul apa betul? Daripada nanti sengsara ketika sudah umur tuanya. Betul apa betul? Jadi sekarang untuk memperingati Maulid Nabi ini, jadi kita benar-benar harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti bakal dapat syafaat. Mudah-mudahan kita nanti bakal ditolong sama Allah. Mudah-mudahan hidup kita bahagia. Mudah-mudahan orang tua kita diangkat derajatnya sama Allah. Diberikan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memberikan manfaat buat semua orang. Amin ya rabbal. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi ceramahnya nggak perlu panjang-panjang. Yang penting masuk ke dalam hati. Daripada panjang-panjang, dengar kuping kiri, keluar kuping kanan kayak ingus begitu. Ya, udah netes kemari diceplek begitu. Ya, walaupun ringkas pendek tapi ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan anak yang soleh.
rahmah buat semua manusia. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni semua dosa-dosa kami, ampuni semua kesalahan dan kekurangan kami ya Allah. Tutupi aib-aib kami, bimbinglah kehidupan kami dengan rahmat-Mu, dengan taufik-Mu, dengan inayah-Mu, dengan hidayah-Mu. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang telah mendapatkan pandangan rahmat dari-Mu. Ya Allah, kumpulkan kami bersama para nabi dan rasul, kumpulkan kami bersama para syuhada, kumpulkan kami bersama orang-orang yang baik, kumpulkan kami bersama para alim ulama, para kekasih-kekasih-Mu kelak nanti di yaumil qiyamah. Selamatkan kehidupan kami ya Allah, kehidupan kami yang kedua di dalam kubur-kubur kami, berikan ketenangan, keselamatan di dalamnya. Ya Allah ya Rabbana, ampuni semua dosa dan kesalahan kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, yang menjaga kami, yang merawat kami, yang memberikan kasih sayangnya kepada kami. Mereka berdua terkadang tidak kenal waktu ya Allah, saking sayangnya kepada kami, tidak memandang mereka dengan status sosialnya, saking ingin membahagiakan kami ya Allah. Sayangi orang tua kami, lindungi orang tua kami, panjangkan umurnya orang tua kami, berikan keberkahan kehidupan orang tua kami ya Allah. Jadikan kami ini anak-anak yang berbakti kepada mereka ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang dapat menyenangkan hati mereka ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang dapat membahagiakan hati mereka ya Allah. Jangan Kau masukkan kami ke dalam golongan anak-anak yang berbuat durhaka kepada mereka ya Allah, seperti maling kundang contohnya ya Allah, seperti Alqamah contohnya ya Allah. Mereka orang-orang yang berbuat durhaka sama orang tuanya ya Allah. Kami mohon kepadamu, berikan kelak nanti orang tua kami di penghujung hidupnya, Kau wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah ya Rabbana. Sayangi guru-guru kami, jaga guru-guru kami, lindungi guru-guru kami, karena guru-guru kami lah yang mendidik kami kebenaran ya Allah, yang menerangkan kami akan ini, yang akan sesuatu yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Sayangi guru-guru kami ya Allah, lindungi kehidupannya ya Allah, berikan keberkahan hidupnya ya Allah, luaskan rezekinya ya Allah. Mudah-mudahan kami menjadi anak-anak didiknya yang bermanfaat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil sallallahu
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan kualitas iman dan amal ibadah kita. Demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami selaku pembawa acara, saya Maisara Kesha Maira, saya Kesha Nabila Putri, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian, kehadiran, dan partisipasi hadirin sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati. Kita ada pantun, kalau kita pantun kalian jawab cakep ya. Pergi ke masjid pakai kopiah. Kopiah dipakai berwarna coklat. Semoga acara hari ini berkah untuk lentera kita di alam akhirat.